Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi adalah penyebab sengsaranya bangsa Indonesia. Sejak dibentuknya KPK di tahun 2002, membuat angin segar kepada bangsa Indonesia untuk menciptakan good governance di pemerintahan Indonesia. Rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai bangkit karena sudah ada polisi yang tukang menangkap maling-maling uang negara. Akan tetapi, dalam perkembangannya, mulai dari 2015, DPR secara inisiatif membahas revisi Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang 30 tahun 2002 akan direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Ya, proses panjang itulah akhirnya di momen yang tepat revisi itu disahkan. Akan tetapi pro dan kontra muncul di tengah masyarakat. Lalu apa yang menjadi pro kontra itu? Ada 7 poin yang menjadi permasalahan pro dan kontra di revisinya Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang KPK tersebut. Poin yang pertama, KPK menjadi lembaga pemerintah bukan lagi menjadi lembaga independen. Coba bayangkan, KPK yang awalnya independen, tidak perlu lapor sana, lapor sini dalam menangkap maling, sekarang harus lapor ke Dewan Pengawas. Sekarang harus dipantau oleh pemerintah karena merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. Padahal undang-undang sebelumnya tidak ada. Kemudian yang kedua, KPK diawasi oleh Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini siapa? Isinya DPR, kemudian pemerintah, dan kemudian masyarakat. Nah, kalau misal yang korupsi itu anggota Dewan Pengawas ini adalah temannya, ada temannya di situ. Apakah secara logika ini akan menghambat kinerja KPK? Kemudian yang ketiga, KPK dapat melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. KPK dengan melakukan penyadapan ingin mendapatkan barang bukti yang valid. Tapi bagaimana kalau dia harus izin sama temannya yang dianggap maling itu? KPK mau meriksa anggota Dewan, tapi izinnya ke Dewan Pengawas yang di dalamnya anggota Dewan itu sendiri. Secara logika mungkin ada upaya untuk membela temannya, untuk mempersulit izin dan lain-lain. Memang ini pemikiran yang nggak boleh ada, tetapi ini akan muncul secara tiba-tiba karena dengan adanya bentuk revisi yang tidak lazim. Kemudian yang keempat, penyelidikan hanya boleh dari kepolisian, penyidik dari Polri, Kejagung, dan PPNS. Dan sedangkan KPK tidak boleh. KPK lembaga independen, dia punya kewenangan untuk menyelidik, melakukan penyidikan, melakukan penuntutan. Tapi kewenangan itu dihilangkan. Coba bayangkan, hanya kelihatan garang secara luar, tetapi orang tidak akan merasa takut melihat KPK. Tidak segarang dulu ketika sebelum dilakukan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Kemudian nomor 5, KPK tidak berwenang dalam LHKPN. Kita ketahui bahwa setelah dibentuknya Undang-Undang KPK, maka undang-undang berikutnya adalah LHKPN, di mana semua aparatur negara diwajibkan untuk melaporkan kekayaannya kepada pemerintah atau kepada KPK. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa besar kekayaanmu setiap tahun, apakah masuk akalkah atau memang ini hasil dari korupsi. Ini juga merupakan cara yang efektif untuk menindaklanjuti atau menghindarkan tindakan korupsi oleh aparatur negara. Kemudian nomor 6, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Untuk poin ini saya tidak terlalu banyak komentar. Kenapa? Memang KPK harus bersinergi. Jangankan sama penegak hukum lain, sama rakyat pun juga harus bersinergi. Akan tetapi akan menjadi masalah adalah bagaimana ketika penegak hukum lain berbeda pendapat dengan KPK. Menurut KPK ini sudah memenuhi tindak pidana korupsi, tapi penegak hukum lain menganggap bahwa ini atau belum memenuhi tindakan korupsi. Nah, ini akan menjadi penghambat keburu malingnya pergi. Kemudian yang terakhir nomor 7, KPK bisa mengeluarkan SP3 atau surat penghentian perkara yang sebelumnya di undang lama KPK tidak punya kewenangan ini. Artinya KPK dalam mengusut suatu kasus korupsi itu harus sampai final, harus sampai goal, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai ke penuntutan
sampai terdakwa itu masuk ke bui atau menjadi terpidana korupsi. Nah, bagaimana kalau mereka memiliki kewenangan penghentian perkara dan dispesifikasi jika penyidikan korupsi kurang 1 tahun atau lebih dari 1 tahun itu belum selesai, KPK harus menganggap bahwa perkara ini dianggap selesai atau berhenti atau tidak memenuhi barang bukti yang cukup untuk dilakukan ke penuntutan. Ini sangat ngeri sekali. Koruptor akan mungkin melarikan diri ke luar negeri dengan uang hasil korupsinya selama 1 tahun di luar negeri dengan perbantuan teman-temannya yang ada di anggota pemerintahan. Ini sangat riskan sekali, akan membuat tumbuh subur para maling-maling uang negara. Ini dari segi pemikiran kontra atau orang yang tidak setuju atas revisi undang-undang ini. Namun banyak yang beranggapan bahwa revisi ini sebenarnya adalah upaya meningkatkan kinerja KPK itu sendiri untuk menghindarkan abuse of power sebagai lembaga independen. KPK dianggap mungkin akan melakukan sewenang-wenangan atas kewenangannya itu, sehingga KPK sudah tidak ada yang takutin karena merasa independen. Itu yang dikhawatirkan oleh DPR dan pemerintah selaku kubu yang pro atas revisinya. Namun sudah jelas, masyarakat siapapun akan jelas dari pihak KPK itu sendiri sudah menganggap bahwa poin-poin revisi itu jelas-jelas sangat melemahkan. Harus izin lah, harus mengeluarkan pemberhentian dari kurang dari 1 tahun dan seterusnya. Mungkin akan tidak ada kasus yang close. Banyak pendapat DPR yang mengatakan, contohnya dari Komisi 3 menganggap bahwa prosedur pembentukan revisi ini sudah melalui prolegnas, sudah melalui prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Ya, DPR menawarkan usulan kepada KPK, butuh regulasi apa ke depan. Akhirnya KPK melalui PLT, sekali lagi ini PLT, bukan pimpinannya aslinya di masa jabatannya. Seolah-olah itu momen yang tepat DPR ingin melemahkan KPK melalui usulan-usulan yang diinginkan oleh DPR itu sendiri. Salah satunya adalah terciptanya Dewan Pengawas, menghilangkan lembaga independen menjadi lembaga pemerintahan, kemudian tidak memiliki kewenangan penyelidikan atau penyidikan, dan sebuah lembaga yang tidak punya independensi atau tidak punya kegarangan terhadap para pelaku pencuri uang negara. Kemudian kalau kita tinjau dari perspektif politik hukum yang memiliki ruang lingkup, yang pertama adalah substansi atau tujuan revisi undang-undang itu sendiri. Yang kedua adalah konteksnya, tentang latar belakang kenapa harus direvisi. Yang ketiga adalah implementasi. Seberapa efektifkah dilakukannya revisi ini dalam menindaklanjuti atau menangani kasus tindak pidana korupsi? Coba kita akan gali satu persatu. Secara substansi atau tujuannya, dari pihak yang pro akan revisi, ya tadi saya jelaskan, ini sebagai upaya untuk memperkuat kinerja KPK. Kalau memperkuat, kenapa harus di unindependenkan? Kenapa harus ada Dewan Pengawas? Dengan dasar agar KPK tidak menjadi abuse of power, tidak menjadi lembaga yang independen yang akan bisa menjadi sewenang-wenang. Padahal selama ini kita menganggap bahwa kinerja KPK perlu diacungi 2 jempol. Banyak para pejabat-pejabat daerah maupun pejabat pemerintah tingkat pusat yang sudah ketangkap, bahkan di level menteri pun disikat. Nah, dari prestasi KPK dengan adanya revisi ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa dilakukan revisi dengan adanya Dewan Pengawas, dengan adanya izin penyadapan, dan menjadi lembaga pemerintah? Nah, itu tujuannya. Kemudian secara konteks ini latar belakang. Latar belakangnya apa? Kalau kita melihat secara umum, dari pihak yang pro revisi, ya tadi, misalnya, ini KPK kok sewenang-wenang melakukan penyadapan. Tidak bisa dilakukan penyadapan secara bebas. Dengan cuma tanda tangan pimpinan KPK sewenang-wenang melakukan penyadapan siapapun. Mungkin termasuk presiden disadap. Mungkin itu alasan DPR atau pemerintah melakukan revisi ini, atau dikatakan abuse of power itu sendiri. Namun hasilnya, ya kita sama-sama tahu, dari poin 7 tadi saya jelaskan, itu melemahkan atau menguatkan bahwa revisi undang-undang ini terkesan terburu-buru karena ada suatu kepentingan politik. Tapi dia beralih bahwa revisi ini sudah masuk dalam prolegnas. Revisi ini sudah melalui prosedur tata tertib yang benar, sudah
sesuai dengan peraturan nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Sudah melalui menawarkan usulan kepada KPK dan KPK membuat secara tulis mau meminta regulasi tentang penyadapan, adanya dewan pengawas dan seterusnya. Itulah dampaknya ketika sebuah kekompakan yang berisi tujuan yang dianggap buruk, maka sempurnalah buruk itu. Alhasil produk hukumnya revisi undang-undang KPK ya seperti sekarang. Kemudian masuk ke implementasi. Nah, ngomong implementasi ini berkaitan dengan efektivitas. Apakah dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 itu lebih banyak menangkap maling dengan adanya revisi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019? Nah, ini datanya harus kita cari. Seberapa efektifkah revisi undang-undang ini dalam menangkap para pelaku tindak pidana korupsi? Apakah dengan Undang 30 lebih banyak menangkap korupsi daripada revisi Undang-Undang 19 tahun 2019 ataukah sebaliknya? Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi barokah khususnya dalam politik hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.